Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kenanga di sini akan mempraktekkan micro teaching metode snowballing, yakni lempar bola salju. Semoga bermanfaat bagi semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini Ibu akan menerangkan tentang surah Al-Mujadilah ayat 11, kemudian surah Ar-Rahman ayat 33 beserta hadis menuntut ilmu. Ibu akan jelaskan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Di sini artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Demi Allah, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, pada ayat yang lalu Allah memerintahkan kaum muslim agar menghindarkan diri dari perbuatan berbisik-bisik dan pembicaraan rahasia, karena akan menimbulkan rasa tidak enak bagi muslim lainnya. Nah, pada ayat ini Al-Mujadilah ayat 11, Allah memerintahkan kaum muslim untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa persaudaraan dalam semua pertemuan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu dalam beberapa forum atas kesepakatan, berilah kelapangan dalam majelis-majelis agar orang-orang bisa masuk ke dalam ruangan itu. Maka lapangkanlah jalan menuju majelis tersebut. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu dalam berbagai kesempatan, forum atau majelis. Dan apabila dikatakan kepada kamu dalam berbagai tempat, berdirilah kamu untuk memberi penghormatan, maka berdirilah sebagai tanda kerendahan hati. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu karena keyakinan yang benar, dan Allah pun akan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu karena ilmunya menjadi hujah yang menerangi umat, beberapa derajat dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Dan Allah Maha teliti terhadap niat, cara, dan tujuan dari apa yang kamu kerjakan, baik persoalan dunia maupun akhirat. Nah, ayat ini itu memberikan penjelasan bahwa jika di antara kaum muslimin ada yang diperintahkan Rasulullah SAW berdiri untuk memberikan kesempatan kepada orang tertentu untuk duduk, atau mereka diperintahkan pergi dahulu, hendaklah mereka berdiri atau pergi, karena beliau ingin memberikan penghormatan kepada orang-orang itu, ingin menyendiri untuk memikirkan urusan-urusan agama atau melaksanakan tugas-tugas yang perlu diselesaikan dengan segera. Nah, kandungan surat Al-Mujadilah ayat 11 ini yaitu yang pertama, mereka yang berlapang-lapang dalam majelis ilmu akan dilapangkan atau dimudahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka yang diseru untuk berdiri, yakni sholat dan melaksanakan ibadah lainnya, lantas mereka melaksanakannya, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kandungan yang terakhir yaitu mereka yang memiliki ilmu pengetahuan akan ditinggikan derajatnya lebih dari mereka yang hanya sekedar beriman. Subhanallah ya anak-anak, begitu dahsyatnya kandungan surah Al-Mujadilah ayat 11 ini. Lalu kemudian ibu akan menjelaskan tentang surah Ar-Rahman ayat 33. Di sini ibu akan bacakan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqdaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Yang artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Shadaqallahul adzim. Nah, Allah menegaskan bahwa manusia dan jin tidak akan dapat menghindar dari pertanggungjawaban. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi untuk menghindari pertanggungjawaban dan balasan yang akan menimpamu, maka keluar dan tembuslah keduanya. Ketahuilah, kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan, sedangkan kamu sama sekali tidak mempunyai kekuatan itu. Nah, ayat ini menyeru jin dan manusia jika mereka sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi karena takut akan siksaan dan hukuman Allah, mereka boleh mencoba melakukannya. Mereka tidak akan dapat berbuat demikian. Mereka tidak mempunyai kekuatan sedikit pun dalam menghadapi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut sebagian ahli tafsir, pengertian sultan pada ayat ini adalah ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan ilmu manusia dapat menembus ruang angkasa. Nah, kandungan surah Ar-Rahman ayat 33 ini yaitu pentingnya kita menuntut ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Nah, dengan ilmu pengetahuan manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan juga manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Alhamdulillah, akhirnya telah selesai penjelasan yang ibu jelaskan ya. Baiklah, di sini ibu akan membagi kalian kepada 3 kelompok. Masing-masing ketua kelompok mendatangi ibu dan ibu akan menjelaskan tentang materi hadis menuntut ilmu. Setelah itu, para ketua kelompok akan kembali lagi kepada kalian dan satu-satu menjelaskan apa yang sudah ibu jelaskan kepada kalian. Lalu setelah ketiga ketua kelompok dari masing-masing kelompok kalian menjelaskan, kalian harus menuliskan pertanyaan yang nanti akan dilempar kepada lawan kalian. Jadi kalian membuat pertanyaan, lalu pertanyaan-pertanyaan kalian itu kalian gulung menyerupai bola dan kalian lemparkan kepada kelompok lainnya untuk dijawab. Seperti itu ya anak-anak. Nah, baiklah, silahkan lemparkan kepada lawannya ya. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini kita cukupkan dengan metode snowballingnya ya anak-anak. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, ibu akan undur diri dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.